Oke, kita lanjutkan lagi reaksinya. Nah, sekarang ini kita melihat bagaimana keadaan di chapter 23 itu benar-benar luar biasa ya teman-teman. Setelah kita mendapatkan bocoran secara lengkap penggambarannya tersebut dalam terjemahan para fans, salah satu adegan yang benar-benar menarik perhatian kita itu adalah Kawaki. Kenapa? Itu gila betul loh. Kawaki beneran muncul pakai mode karma tanpa batasan tusuk jura menggunakan tongkat hitam Otsutsuki. Benar-benar adegan yang menarik karena kita ingat ya bagaimana perjalanan Kawaki di cerita Blue Vortex sampai di momen sekarang itu dia muncul untuk langsung berada di punggung Jura kan. Itu sama ketika cara Boruto muncul dengan cara menginjak wajah Coach sendiri. Nah, adegan ini menjadi momentum menarik untuk kebangkitan Kawaki ke depannya. Ini bakal menarik nakama. Let's go, kita diskusikan lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya nakama, subscribe dan bantu ramein video ini teman-teman. Nah, dari sini kita akan masuk ke pembahasan secara langsung. Kita ingat betul ya bagaimana keadaan Kawaki sebelumnya di cerita Blue Vortex itu. Memang dia dianggap sebagai pewaris kekuatan Naruto sendiri dengan kemampuan tambahan Otsutsuki. Namun realitanya teman-teman, sejak kemunculannya di chapter-chapter awal Boruto Blue Vortex, Kawaki yang notabene memiliki kekuatan Otsutsuki itu tidak terlalu bekerja secara masif. Artinya kenapa? Dia aja sudah kalah beberapa kali dengan Coach sendiri kan. Apalagi melawan Boruto, dia bukanlah levelnya lagi. Boruto benar-benar serasa jauh di atasnya pula. Kemunculan Kawaki itu memang cukup mengesankan di awal karena dia juga menggunakan karma beberapa kali, perubahan di mode stylenya yang luar biasa tersebut, dan juga dia selalu menurut dan juga selalu menjaga Himawari pula kan. Namun itu saja tidaklah cukup. Sampai pada akhirnya dia melihat kesenjangan kekuatan lebih lanjut dengan Boruto saudaranya itu sendiri. Itulah kenapa ketika karma mereka itu beresonansi, Kawaki tahu bahwa Boruto belum benar-benar menguasai kekuatan Otsutsuki dalam dirinya. Itu artinya Boruto tetaplah menjadi ancaman untuk Konoha, Naruto sendiri dan juga Himawari. Jelas sebagai rasa cintanya yang sangatlah gelap seperti itu, Kawaki tidak ingin hal buruk terjadi kan. Nah, pertemuan keduanya itu terjadi lagi. Namun sayangnya memang betul Kawaki tidak mampu untuk mengalahkan Boruto. Tetapi plot twistnya teman-teman, sampai sebelum era melawan Jura ini ya, Kawaki itu diberikan sesuatu informasi oleh Boruto sendiri bahwa jika Kawaki ingin kuat lebih lanjut, Kawaki tidak bisa hanya latihan dan latihan aja. Dia harus melakukan hack pada kekuatannya dan itu harus melalui persetujuan Amado. Artinya apa? Kekuatan Kawaki sekarang ini karmanya ternyata masihlah dibatasi. Itulah yang menjadi alasan kenapa Kawaki selalu terpuruk sekarang ini dan dia sangatlah tertinggal jauh. Boruto mengatakan bahwa dia harus menemui Amado dan juga mengatakan karena dari karmanya tersebut Amado ternyata menyimpan rahasia-rahasia besar, termasuk ketika kita berkomunikasi antara Boruto dan Kawaki itu, Amado langsung tahu karena di karma di matanya tersebut ada sebuah CCTV. Itulah yang ngebuat Amado aja juga kaget kenapa Boruto bisa secepat itu dan kenapa dia juga paham secara mendadak. Itulah yang ngebuat Amado kala itu bertanya-tanya ya teman-teman, apakah ada seseorang yang bekerja sama di balik layar untuk Boruto sendiri sehingga informasi seperti ini Kawaki akhirnya juga ketahui. Nah, karena momen tersebutlah itu menjadi game changer ya. Untuk pertama kali Kawaki sadar bahwa Amado itu mencoba mengelabuinya. Hasilnya apa? Ya, dia datang ke ruangan Amado langsung ngamuk kan, mendobrak pintu ibaratnya mengeluarkan serangan-serangan monsternya dan juga akhirnya Amado dicekik. Dia mengatakan seperti ini, Amado, lepaskan limiter itu kepadaku sekarang juga. Namun ketika percakapan itu masih ingin berlangsung lebih panjang itu tiba-tiba Amado menonaktifkan notifikasi off dari Kawaki. Ya jelas saja sama seperti Delta kala itu ya, Kawaki langsung terkapar pingsan. Nah setelah dia siuman karena Amado itu ngebangunkannya, disitulah motif Amado dijelaskan dan Kawaki akhirnya tahu dan juga sadar pernyataan dan juga perkataan Boruto informasi itu benar sekali.
sekali teman-teman. Dia juga kaget kenapa Boruto juga secepat itu mendapatkan informasi seperti ini. Nah di sini Amado mengatakan tujuan yang melakukan tersebut hanya untuk menghidupkan kembali putrinya bernama Akebi. Nah dia telah melakukan banyak cara, dan cara terakhir adalah menggunakan karma yang sekarang ada pada Kawaki kan. Itulah kenapa Kawaki sangat-sangat penting buatnya pula, dan itulah kenapa menjadi alasan Kawaki tidak boleh mati gimana pun caranya. Dan itulah kenapa karma dari Kawaki itu dibuat untuk mode bertahan ya, supaya segala serangan Kawaki tidak bisa dikalahkan dan juga dimusnahkan secepat itu. Itulah kenapa menjadi alasan sekarang ini kekuatan karma Kawaki tidak bisa di dalam mode serangan-serangan yang luar biasa seperti Otsutsuki. Itulah yang menjadi motif utama dari Amado. Nah mendengarkan pernyataan itu, Kawaki langsung mengatakan dengan cepat bahwa dia ingin kekuatan itu mendapati kembali dengan sangatlah besar. Kawaki ingin kekuatan yang besar segala penyerangan dan juga untuk bertahan. Namun Amado sempat bernegosiasi ya teman-teman, bahwa jika seperti itu syaratnya Kawaki harus memberikan karma tersebut atau kekuatan data tersebut kepada Akebi untuk dihidupkan ya. Sebenarnya sih negosiasi kemarin itu berjalan alot karena Kawaki itu juga tidak ingin jangan-jangan Amado ingin menghidupkan Akebi dan malah memunculkan sebuah plot twist baru dengan kemunculan Otsutsuki. Karena ya teman-teman sudah banyak bermunculan informasi-informasi seperti ini. Beberapa anggota Kara itu ternyata ditanam sel dinasti Bai. Beberapa di antara mereka benar-benar ngebangkitan Shinjutsu kan. Nah Kawaki hanya tidak ingin ada masalah baru yang mengancam keberadaan desa Konoha dan juga nyawa Naruto nanti jika Otsutsuki baru muncul. Karena banyak teori-teori pura yang bermunculan bahwa Akebi bisa saja menjadi penjembatan munculnya Shibai jika karma Kawaki itu diberikan kekuatannya kepada Akebi untuk dihidupkan ya teman-teman. Kenapa? Karena karma Kawaki itu juga memiliki sampel DNA Shibai kan, dan disitu jelas ada data dari Iziki Otsutsuki. Nah jika digabungkan dan kita juga tidak tahu ya asal-usul Akebi beneran seperti apa, bisa aja kan plot twist itu terjadi. Dan di chapter 22 keadaan seperti itu, Boruto akhirnya beneran melawan Jura sendirian. Dan sekarang ini di chapter 23 setelah kita mengetahui bagaimana keadaannya ya, pertarungan itu yang berlangsung dengan sengit. Boruto bertampur habis-habisan melawan Jura tersebut. Segala macam cara sudah dilakukan, dari mulai Hiraishin kepada Kusanagi, kemampuan petir sudah digunakan melawan Jura. Bahkan kemampuan tertinggi serangan Rasengan Uzuko Vortex maksimum dilakukan, namun Jura tidak mempan pada serangan-serangan itu. Itulah kenapa Boruto sebenarnya itu berada pada ujung kritisnya. Namun ada sesuatu yang menarik yang menjadi plot twist di chapter 23 ini yang sudah kita ketahui. Ya, apa? Kawaki beneran muncul di sini cuy. Dia muncul bahkan langsung dengan menggunakan metode penyerangan kepada Jura, dan juga muncul seperti ketika Boruto itu muncul berada dan menginjak wajah Code kan. Kali ini Kawaki muncul menginjak punggung Jura, lantas menghujam dari serangan tongkat hitamnya tersebut ke mata sang orang terkuat Ego Jubi. Benar-benar adegan kemiripan, bedanya Kawaki harusnya lebih badas lagi karena yang dia injak itu adalah pemimpin tertinggi dari Shinju Ego Jubi, Jura tuh. Nah itulah yang menjadi momen plot twist sekarang ini. Kawaki muncul dan ini gila banget. Kawaki menggunakan kemampuan karma loh. Bahkan dia juga mewanti-wanti Boruto jika karma dikeluarkan, Boruto harus berhati-hati jangan sampai resonansi itu merusak serangkaian serangan yang akan Kawaki lakukan. Itulah yang menarik di chapter ini. Kemunculan Kawaki di ending chapternya itu memperlihatkan bagaimana limiter karma yang sudah tidak ada lagi. Itu artinya teman-teman, ini adegannya agak sama ya. Ketika karma Kawaki itu dikeluarkan, ditampilkan entah itu di opening atau bahkan ending di adegan pembuka cerita Boruto awal kala itu ya. Artinya Kawaki sendiri sudah memiliki kemampuan kekuatan karma dari Otsutsuki secara penuh. Kemampuan luar biasa itu akan mencakup Daikoku, Suku no Hikona dan juga yang lain sebagainya. Nah keadaan ini menjadi pemicu menarik bagaimana pertempuran lanjutan antara Boruto, Kawaki dan juga Jura. Nah dengan keadaan Boruto yang benar-benar terdesak di adegan kemarin ini ya, di chapter 23 nya yang sudah kita dapatkan itu, artinya ke depan perlawanan langsung mungkin akan ditampilkan kepada Kawaki sekaligus menjadi penampilan perdananya dalam mode karma tanpa limiter.
Dan harusnya di chapter-chapter ke depan akan ada penggambaran lebih lanjut bagaimana Amado sendiri itu memberikan persetujuan limiter itu untuk dilepaskan. Nah, kemungkinan Kawaki itu akan memiliki peranan besar loh sehabis ini. Dia jelas tidak akan cupu lagi sekarang ini dengan mode yang badas tersebut. Sebenarnya teman-teman, kembalinya Kawaki itu memang jadi momentum menarik karena dia itu seperti ibaratnya Sasuke di kisah Naruto Shippuden dahulu. Bedanya sekarang itu keduanya itu sama-sama memiliki kekuatan Otsutsuki. Bahkan sebenarnya dari style aja Kawaki udah keren banget kan. Dia sepertinya akan memainkan peranan vital dalam cerita perkembangan kisah Boruto ke depannya nanti. Karena itulah kalau mau kita simpulkan, dengan perubahan evolusi Kawaki ini, inilah tahap paling maksimum dari perubahan Kawaki untuk pertama kali limiter yang sebenarnya dilepaskan tanpa batasan apapun. Karena Kawaki akan menjadi momentum kedatangan yang luar biasa nih. Itu akan mengejutkan Jura, apalagi dia sudah diserang beberapa kali dengan tongkat-tongkat hitam tersebut kan. Jelas ngebuat Jura itu akan kesal. Dua Otsutsuki secara langsung berada di depannya secara tiba-tiba. Boruto memang sudah terkapar, tetapi Kawaki itu masih fresh loh. Jelas ya, serangan-serangannya akan salah menarik, ditunggu nanti. Bisakah Kawaki akan menghadapi orang terkuat seperti Jura itu sendiri? Ya, keadaan bisa aja berubah dan Kashin Koji aja juga kaget dengan semua kejadian tersebut. Nah, ke depan bakalan lebih menarik lagi nakama. Jadi itulah tadi ya bagaimana penggambaran kita mengenai keterkejutan plot twist yang terjadi dengan perubahan evolusi dari Kawaki sendiri. Perubahan Kawaki beneran yang muncul itu menggunakan mode badas karma, dan itu sekaligus menjadi penggambaran menarik bagaimana evolusi sang Otsutsuki dari pewaris karma, Otsutsuki Ishiki teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.